Bupati Kabupaten Bolang, Mongondo Timur atau Boltim, Sulawesi Utara, Sehan Salim Lanjar, kembali menjadi buah bibir setelah video dirinya yang tengah marah-marah beredar di media sosial. Dalam video tersebut, Sehan Salim Lanjar mengkritisi carut-marut mekanisme bantuan dalam penanganan virus corona. Keberaniannya mengungkap kebingungan atas pengelolaan bantuan terhadap masyarakat miskin sebagai dampak COVID-19 menjadikannya mendapat perhatian publik, khususnya pengguna media sosial. Sebelum lebih lanjut, untuk mengenal siapa Sehan Salim Lanjar dan kiprahnya dalam politik dan pemerintahan, yuk kita simak terlebih dahulu bagaimana ia memotivasi warganya agar tidak keluar rumah dalam pencegahan penularan COVID-19. Ia pun membawa peti mati saat menyampaikan motivasinya. Tinggal di rumah atau tinggal di rumah sakit atau masih peti mati dan tinggal kenangan. Cuma 3 pilihan. Kalau sabar tinggal di rumah 1 bulan ini, orang aman dari corona. Tapi kalau nyandak sabar, setunjung jago, berarti mau tinggal di rumah sakit. Begitu dokter tidak mampu tangani, peti mati dan tinggal kenangan. Pertanyaannya, adakah orang mati dengan corona keluarga dapat kubur? No. Masuk rumah sakit keluarga boleh lihat, mati pun keluarga boleh tahu di mana ada kubur akam. Biasanya kalau orang Islam kesian kalau mati biar kaskado, biar muntah darah, biar lagi kolera, biar lagi mati baranan, biar lagi dia kena jantung, darah tinggi, kena judi-judi. Boleh kalau orang Islam dia semandi, dia bungkus sama dendodol, pong dia pada biasa. Boleh. Tapi kalau mati dengan corona tidak ada lagi itu. Begitu juga orang Kristen. Kalau mati dengan segala penyakit di luar corona masih boleh. Dia taruh ke perempuan, dia pakai baju kron, gagas semua, garis kening, lipstick, taruh kolom, pakai. Laki-laki dia pakai jas, capatu taruh, dasi apa semua. Alkitab padahal waktu hidup dia tidak baca-baca Alkitab. Apa orang Islam loh, kita belajar taruh Al-Quran, hidup dia tidak baca-baca pun itu mati, bila hidup dia tidak baca pun itu mati. Ya, toh, itu kalau mati dengan di luar penyakit corona. Tapi kalau dengan corona Bapak Ibu, di Indonesia yang mati sampai dengan tadi sudah 224 dokter, 2 anggota DPR RI, 1 bupati. Kita Betamang, lebih muda 7 tahun, dia orang Pineleng tapi jadi bupati di Morowali Utara. Video tersebut mendapat respon positif dari warganet dan disebut-sebut sebagai jubir corona terbaik terkait anjuran terhadap masyarakat untuk diam di rumah menghindari penularan COVID-19. Kemudian viral video kedua pria yang akrab dipanggil Eyang ini menumpahkan kekesalannya atas aturan menteri yang mengatur bantuan ke warga. Dengan nada kesal, ia pun menumpahkan amarahnya. Para menteri itu belagak tidak salah, main roba-roba aturan yang bikin kita pusing. Menghadapi persoalan begini koordinasinya harus bagus. Ini seakan-akan kita kepala daerah seperti semuanya mungkin kita perampok. Seharusnya kan diberikan saja kewenangan kita, diawasi oleh KPK, diawasi oleh polisi, diawasi oleh pihak kejaksaan. Kita akan libatkan semua. Tapi jangan diroba-roba, bikin bingung. Sekarang kita jadi keterlambatan. Keterlambatan di kabupaten kota. Kebingungan kita merubah APBD kita. Kebingungan kita untuk merubah dana desa kita. Jadi bukan karena kita juga ini nggak tahu apa-apa. Kita jadi bingung. Sekarang memasuki bulan Ramadan, kita bingung. Semuanya serba terdesak. Karena apa? Aturan berubah-ubah. Saya tidak boleh membayangkan Menteri Desa menyuruh tadinya tidak boleh menggunakan untuk beli sembako. Tiba-tiba turun surat Menteri Dalam Negeri harus melakukan antisipasi terhadap dampak daripada COVID, bahkan bencana alam pun dari dana desa. Nah, baru lagi berikut turun perubahan surat dari Menteri Desa atas kesalahan dia. Yang lebih hebat di situ bahwa itu digunakan BLT. Nah, standarnya 600.000. Boltim ada 4.700 kakak lebih. Nah, bagaimana dengan surat dari Menteri Sosial yang PKH tidak perlu lagi dapat lagi sembako, tidak perlu dapat BLT? Gila, PKH-nya dari 50.000 sampai 200.000 per keluarga.
Ini tidak adil cara berpikir daripada para menteri. Makanya saya ambil kebijakan dulu. Saya mengambil kebijakan bahwa PKH tetap harus mendapatkan. Aparat desa harus dapat. Gimana ini? Pada video ketiga agak mirip dengan video kedua, sama-sama berkaitan dengan bantuan pada warga tak mampu. Ia bahkan menyebut bagaimana seharusnya para menteri bersikap atas kondisi pandemi seperti sekarang ini. LT itu yang paling miskin, yang bahkan 3 lari minta beras biar seliter ke saya. Saya bilang nanti ada, tunggu BLT. BLT-nya kapan? Saya mau makan hari ini. BLT macam-macam, buka rekening inilah, buka rekening itulah. Ini menteri tidak ada otak lah. Rakyat so lapar kok minta rekening lagi. Justru yang dapat BLT itu orang prioritas. Karena 14 kriterianya dia yang paling miskin. Ya sekarang dia nggak ada beras. Saya punya sekarang ratusan ton, tapi saya tidak boleh kasih ke dia karena dia masuk di BLT. Sekarang BLT-nya kapan? Menteri terlalu ribet Gitu. Makanya kita nih biar batal puasa ini gara-gara menteri-menteri ini. Pak Jokowi harusnya pecat tuh berapa menteri goblok. Nah, kalau itu rekam komunitar itu tanda takut itu. Tayang di televisi. Bosan kita lihat si para menteri yang keputusan macam-macam. Masa BLT? Kita tantang ke Menteri Sosial, kita tantang ke Menteri Desa. Kontaknya di mana tuh? Suruh kasih BLT, ribet sekali. Yang BLT ini tua don, so itu tuh paling miskin. Yang sekarang yang ada beras dia. Sekarang kita nih boleh kasih ini. Dia menangis, iya, dia lapar. Yang lain terima dia. Lalu, siapakah sosok Sehan Salim Lanjar? Ia merupakan kader Partai Amanat Nasional atau PAN dan merupakan bupati 2 periode di Boltim, Sulawesi Utara. Periode pertama tahun 2010 hingga tahun 2015 berdampingan dengan Medi Lensun, sedangkan di periode kedua dengan Rusdi Gumalangit dilantik pada 17 Februari 2016. Kabupaten Bolang, Mongondo Timur adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara dengan pusat pemerintahan berlokasi di Tutuyan. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bolang Mongondo. Peresmian dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Mardianto di Manado pada hari Selasa 30 September tahun 2008. Sejak dibentuk sebagai kabupaten, jabatan bupati sementara dijabat oleh Kandoli Mokodongan SH hingga tahun 2010. Sejak pilkada pada tahun 2010 itulah Sehan Salim Lanjar memenangkan pertarungan pilkada, berlanjut pada periode kedua di tahun 2016 kemarin. Pria kelahiran 17 Desember 1963 ini memang dikenal dengan gaya nyentriknya. Selain dikenal sangat dekat dengan rakyatnya, bahkan tidak sedikit yang memanggilnya dengan eyang karena kemampuannya memberikan wejangan dan motivasi. Juga bagian dari gaya khas kepemimpinannya adalah ia selalu belusukan untuk menangkap kondisi nyata dari warganya. Biasanya ia menggunakan sepeda motor untuk belusukan. Bahkan tak segan ia memeluk dan menangis saat bertemu warganya di tengah rutinitas belusukannya. Eyang Lanjar memang lahir dari keluarga petani dan sempat merasakan putus sekolah. Sekarang ia tercatat punya kekayaan sebesar Rp958.300.080 dalam catatan LHKPN 23 Juli 2015. Dalam mengelola pemerintahan, ia berprinsip menurunnya angka kemiskinan jadi indikator keberhasilan seorang pemimpin dan kemajuan suatu daerah. Mengukur kesuksesan pemimpin menurutnya bukan dari banyaknya bangunan fisik, tetapi dilihat pada tingkat kemiskinannya. Dari prinsip inilah barangkali yang menyebabkan dirinya kesal dengan mekanisme bantuan terhadap rakyat miskin yang dinilainya berbelit-belit di tengah pandemi corona. Nyatanya, dalam kepemimpinannya pada tahun 2019, Sehan Salim Lanjar SH masuk salah satu kepala daerah dari 15 kabupaten dan kota se-Sulawesi Utara, penerima penghargaan dari Manado Post Award yang hadir dalam konsep kepemimpinan terbuka. Terpilih untuk kedua kalinya juga merupakan bagian dari indikator rakyat masih menerimanya.
Sehan Salim Lanjar menikah dengan wanita asal Gorontalo, Nursiwin Dunggio. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 putra dan seorang putri. Sang putri kini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Partai PAN. Putra pertamanya, Fuad Lanjar, merupakan ketua DPRD Boltim. Anak keduanya, Amelia Lanjar, juga tengah mempersiapkan diri maju dalam pencalonan sebagai Bupati Boltim. Anak ketiganya, Firhan Lanjar, juga sempat terjun ke dunia politik. Ini menteri tidak ada otak lah. Menteri terlalu ribet gitu. Makanya kita nih biar batal puasa ini gara-gara menteri-menteri ini. Pak Jokowi harusnya pecat tuh berapa menteri goblok.